Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'millah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah dan Nabi Abada. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, kitab Tanbihul Ghafilin bab hasad, halaman 75, tentang hasad. Maka dia akan dibahas tentang 3 hal, yang mana 3 hal itu tidak akan pernah Allah ijabah doanya. Maka Rasulullah Al-Faqih radhiyallahu taala Abu Laisi mengatakan salah satun la tustajabu da'watuhum. Ada 3 golongan yang 3 golongan itu Allah tidak akan pernah ijabah doanya. Pertama, akilul haram, siapapun orangnya yang memakan barang haram, maka Allah akan tolak doanya. Jadi meureunnan siapapun orangnya, haram dengan cara apapun. Ada haram secara dzati, nas Al-Qur'an, daging anu haram, binatang-binatang yang hidup di dua alam, binatang yang memiliki taring, binatang yang makan daging, maka itu adalah binatang yang tidak boleh dimakan, haram. Aya oge binatang anu halal, domba halal, sapi halal, ayam halal. Tetapi ketika sapi, ayam, dan kambing itu hasil dari pencurian, maka itu akan menjadi haram. Ketika kambing, sapi, atau ayam kita sembelih tidak dengan syarat dan rukunnya, bisa saja itu timbul ke dalam haram. Syarat motong aya 2. Kahiji urat 2 nana kudu 2 urat kudu sapat, harus tembus wadah jain eta. Maka akilul haram, siapapun, apakah mencuri secara terang-terangan, merampok, apakah mencuri secara sembunyi-sembunyi, maling enggak, apakah mencuri dengan menggunakan kecepatan, kegesitan, nyopet, tetap saja itu hukumnya haram. Atau dengan menandatangani kesepakatan dan kita mendapatkan lebih dari kesepakatan itu, maka itu bisa dikatakan haram. Terus berdoa, maka jangan salahkan Allah ketika doanya tidak terijabah. 1, akilul haram. Yang kedua, wa miksarul gibah, siapapun orangnya yang memperbanyak gibah, maka doanya tertolak. Ayo, kita punya kawan yang sehat, kawan yang tak sehat, kawan pendek, kawan tinggi, kawan hitam, kawan putih, ya, kawan harum, kawan bau, kawan macam apapun terus kita ucapkan di belakang kita. Ketika andaikan orang itu mendengarnya mentakpi amekeun gitulah, maka eta gibah. Ya. Bicara kejelekan orang padahal betul orang itu jelek, maka itu adalah gibah. Membicarakan kejelekan orang tapi orang itu belum tentu berbuat kejelekan, maka itu namanya adalah fitnah. Gibah dan fitnah itu tipis, beda-beda tipis. Hanya saja kalau betul dia jelek namanya gibah, tetapi ternyata salah bahwa dia jelek, apakah bentuk tubuh ataupun akhlak kita ucapkan dari belakang, maka itu adalah fitnah. Lanjut, orang yang memperbanyak gibah, maka doanya tertolak. Yang ketiga, waman kana fi qalbihi gillun aw hasadun lil muslim, orang yang memiliki hati yang masih pendendam gitunya, gilun itu, aw hasad atau hasad. Kita tidak pernah melupakan ketika orang berbuat kesalahan terhadap kita. Diingat-ingat, awas pokoknya mah, suatu saat nanti ketika kau semakin tua, aku semakin tinggi dan semakin kuat, maka ku hancurkan kau. Nungguan kolotna heula eta gilun. Awa hasad. Hasad mah nu tadi teh hasad lil muslim. Kita pernah membahas hasad. Hasad itu adalah
ingin nikmat yang ada di orang itu hilang. Oke. Warwa Ibnu Syihab ngariwayatkeun dina salah satu hadis an Salim an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnatain. Tidak ada yang disebut hasad. Ini bukan hasad. Ya, kecuali pada dua bagian. La hasada illa fisnain. Rajulun. Jadi semuanya hasud kecuali dua. Rajulun atahullahu ta'ala al-Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wan nahar. Seseorang yang Allah berikan terhadap orang itu adalah paham Quran, hafid Quran. Terus orang itu yaqumu dengan Qur'annya, dia berdiri ana al-lail wan nahar, melaksanakan kegiatan-kegiatan amal, rutinitas keislaman, keagamaan, malamkah, siangkah. Yang pertama, warajulun lan satu orang atahu. Jadi maksudnya satu orang itu siapapun orangnya gitu ya. Atahu Allah memberikan kelebihan malan tentang harta, wa huwa yunfiku, terus dia infak dengan hartanya minhu ana al-lail wan nahar, malamkah siangkah dengan hartanya dia infakat, dengan Qur'annya dia infakat, terus nuk itu dihasudan. Pantes tidak kira-kira mejeuhna jelema gitu dihasudan gitu artinya mejeuhna. Nah, orang itu akan menjadi objek untuk hasud orang. Ya. Tong dihasudan artinya nu kitu mah teh santri, mang santri yang seperti itu tak usah kau hasud. Karena dia berjalan pada rel yang benar. Dengan hartanya dia infakkan, dengan ilmunya dia amalkan. Oke, tepantes nu kitu dihasudan. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu yani ayajtahida hatta yaf'ala misla fa'lihi fi qiyamil lail. Orang-orang ketika melihat yang diucapkan oleh Nabi itu tentang Al-Quran yang diamalkan, tentang harta yang dia infakkan, maka siapapun orangnya ayyajtahida hatta yaf'ala misla fa'lihi, bersungguh-sungguhlah sehingga kita bisa mengikuti apa yang dia kerjakan. Terus orang teh hasud, dia infak dengan 10 juta, aku sanggup 20 juta. Hasud begitu mah pantas dah. Dia sholat malamnya hanya 500 rakaat, aku sanggup 1000 rakaat. Kau buatkan dulu aku 1000 candi. Wow. Jangankan 1000 candi paduka. Tanya hasud model gitu mah menang lah. Melihat orang-orang sukses dengan amalan-amalannya, terus kita hasud dan berusaha untuk menyaingi itu, maka itu dianjurkan. Gitu ya. Wa fi shadaqah fahadal hasad mahmud, dan hasad seperti itu terpuji. Orang teh amak ningali batur ibadahna leuwih loba tibatan urang. Urang teh amak ningali batur sedekahna leuwih loba tibatan urang. Terus orang berusaha untuk meniru bahkan melebihinya. Maka itu fahadal hasad mahmud. Hasad seperti itu terpuji. Siap hasud begitu? Oh, lah. Siapa takut? Kalau kau lebih cantik, aku bisa lebih cantik, itu tidak termasuk. Kalau kau pandai mengaji, aku akan lebih pandai daripada kau. Itu hasud yang terpuji. Kalau kau hanya infak 50.000 per bulan, aku sanggup 100.000 per bulan. Jadi ulah yang anu paletik-letik dah. Situ seberas itu 50.000, mejeungna we da urang beunghar sia. Urang mah da miskin 10.000 we. Tak usahlah seperti itu. Ya. Fa amma idza hasadahu fi dzalika yuridu lahu anhu fa huwa madmumun. Nah, kieu ketika idza hasadahu fi dzalik, terus kita hasad tentang itu yang telah dibahas, yuridu jawaluhu, dan dia berpikir supaya nikmat yang ada di orang itu hilang, sing geuringlah ngarah teu bisa salat peuting. Hayang teh sing teu bisa ngucap deui ngarah ngaji Qur'an beres. Kan aya nya gitu. Di sebagian tempat ketika ada orang yang qori atau dakwah ujug-ujug teu bisa ngomong dah. Cenah aya nu ngagawean, itu hasad gitu nya. Lamun orang rek nurutan itu dibanggakan. Yuridu jawaluhu, supaya hilang nikmat yang telah Allah beri. Fa huwa madmumun wa hada fi kulli syai'in, dan itu berlaku pada setiap-tiap hal.
Mengharapkan nikmat orang lain hilang itu namanya adalah hasad. Fi kulli shay'in idza ra'al insan malan aw shay'an yu'jibuh. Seperti itu. Lamun pek aya jelema seseorang melihat harta atau sesuatu apapun yang harta itu membuat dia takjub. Payatamanna ayakuna dzalika lahu. Terus dia berharap harta sebesar itu. Ya, uang sebanyak itu. Motor sebagus itu, mobil sebagus itu. Terus dia berpikir, payatamanna ayakuna dzalika lahu, supaya itu menjadi milikku. Karena itu mobil batur, duit batur supaya jadi milik urang. Etanya pahada madmumun, maka itu tercela. Jadi artinya harta yang orang miliki, mobil yang orang miliki, istri yang orang miliki, terus kita berharap itu adalah menjadi milikku, itu justru tercela. Kumaha lamun kieu malan aw syai'an yujibu tamata ya bahda madmum wa in tamanna an yakuna lahu misluh fa huwa ghairu madmum. Tetapi kalau kita berpikir hartanya banyak, mobilnya banyak, ya, terus istrinya cantik dan kita berpikir aku akan memiliki harta yang sama dengannya, memiliki mobil yang sama dengannya, memiliki istri yang lebih cantik darinya, bahkan bukan 1, 2, 3, 4. Eta mah goer madmum, boleh dah. Nu teu meunang mah harta nu batur jadi milik urang, gitu nya. Tah lamun pek urang hayang hartana jiga harta batur sarua lobana bahkan leuwih, maka itu goer madmum. Sebab nu tadi mah terkesan terindikasikan bahwa supaya harta orang lain hilang pindah ke kita. Maka dia gunakan secara dengan sebagai macam cara. Nah, fahuwa ghairu madmum wa hadza makna qouli ta'ala, dan itu adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Janganlah engkau berharap, berkeinginan sesuatu yang telah Allah limpahkan terhadap orang lain satu dengan yang lainnya. Teu kudu kabitaan dah. Sok pun arek geus kabita kita mujahadah supaya lebih banyak daripada itu. Ulah batur leungit pindah ka urang. Ulah kitu maksudna. Wa qala fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lainnya Allah telah berfirman was'alullaha min fadlih, maka mintalah terhadap Allah tentang kelebihan yang Allah miliki. Tong ngaharkeun nu batur leungit, tetapi minta ke Allah daripada nugrahana Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, supaya Allah pun memberikan yang sama terhadap kita. Jangan yang lain pindah ke kita, gitu maksudnya. Nah, lanjut. Min fadli wa hada yang bagi lil muslim ayatamanna fadlallah ghairihi lin nafsi. Maka pantas terhadap muslim berharap, berpikir dan meminta tentang yang Allah berikan, yang Allah lebihkan terhadap orang lain. Ya Allah, berikan juga untukku. Ya Allah, ketika kawanku kau berikan kekuatan untuk ibadah yang khusyuk. Ya Allah, ketika kau berikan sahabatku hafalan yang luar biasa cerdasnya, harta yang luar biasa banyaknya, berikan juga kepadaku ya Allah. Eta minta ke Allah teh model gitunya. Terus lanjut. Wa yang bagi ayas Allah taala ayyutiyahu misla dalik. Nah, lebih itu ya, minta ke Allah supaya diberikan yang sama dengan yang Allah berikan terhadap orang lain. Wal wajib, maka yang wajib adalah ala kulli muslim ayyamna nafsahu minal hasad, maka jagalah badan kita, jagalah diri kita daripada hasad. Kenapa? Sebab li'annal hasid yudodu hukmallah, sebab orang yang hasud itu adalah menyalahi hukum Allah, menantang hukum Allah. Sementara wan nasih wa radin bi hukmillah, sementara orang yang memberikan nasihat itu adalah selalu ridho dengan hukum-hukum yang telah Allah berikan. Sok we da hasad mah. Arek kitu kumaha coba? Batur beunghar, urang nyeri hate. Nganaonan coba? Hasid dina hawak teh.
Seolah-olah ya Allah, kenapa orang lain kau kayakan sementara aku kau miskinkan? Sebetulnya, ya Allah, kenapa kawanku kau cantikan sementara aku kau jelekkan? Kan gitu. Aya jelema geuring da lalakina teh goreng, awewena teh geulis. Ya, eta teh loba kejadian. Laki-laki jelek, cewek istrina cantik. Ketika ditanya istrina teh, kau wahai ibu, kubabaturan teh ditanya, suamimu kan jelek, engkau kan cantik, jauh. Ketika kau berjalan dengan suamimu, kau bagaikan seorang putri yang diasuh oleh gitu. Maka cek istrina teh, bukan begitu wahai sahabatku, suamiku mungkin pernah melakukan sebuah kebaikan-kebaikan selama hidupnya, maka Allah berikan aku untuknya. Gimana tuh jawaban gitu. Terus tadi itu kan untung. Dan sementara untukku, mungkin dalam hidupku aku pernah melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan keburukan-keburukan yang tak terampuni, maka Allah memberikan dia untukku. Kan gini ya, berarti eta berenang lelaki nama menang naon? Awawena mah menang, lalaki nama menang anugerah, awawena menang musibah. Mudah-mudahan orang menang anugerah kabehannya, jangan sampai ada yang dirugikan. Awas dah kulah ngarasa rugi dah. Ketika menang suami ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin kau pernah berbuat kesalahan dan Allah berikan itu untuk menutupi kesalahanmu. Lalaki ternyata menang nugelis, jangan besar hati dulu. Mungkin kau pernah melakukan sebuah kebaikan dan Allah berikan itu untukmu di dunia, di akhirat belum tentu. Wah, rugi dah. Ning-ningan sepadan. Sepadan. Oke, lanjut. Wan nasih. Orang yang memberikan nasihat adalah orang yang ridho tentang hukum Allah yang dia berikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna dina an-nasihat. Ingatkan olehmu kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, agama itu adalah nasihat. Ya. Payam bagi lil muslim ayyakuna radiyan nasihan li jamil muslimin. Maka pantas sekali setiap orang-orang muslim pertama itu adalah ridho dengan setiap apapun yang Allah berikan. Pan geuningan rukun iman ge kaya genep nya. Naon ka hiji teh? Iman terhadap Allah, iman terhadap malaikat Allah, iman terhadap, terus kelima iman terhadap hari kiamat, hari yang keenam iman terhadap qada dan qadar. Bagusnya, jeleknya harus ridho, itu tanda-tanda orang beriman. Aya genep cenah hiji mah. Iman ka Persib. Teu kudu urang mah. Ayat 7 nya. Lanjut ya. Tah, Abdurrahman. 1, radian, tentang apapun yang Allah berikan terhadap kita ridho. Yang kedua, nasihan li jami'il muslimin, maka berikan nasihat terhadap orang-orang muslim semuanya. Ketika kawan kita berbuat kesalahan, berikan nasihat. Ngan inget ngan nasihatna aya aturan. Ulah dinasehatan hareupeun batur. Aya batur nyeun kasalahan diobrolkeun dina grup, bahkan dinasehatan dina grup. Enggak usah seperti gitu, panggil orangnya. Tah babacaan teh salah, lain ngan ngamta eta teh an amta kitu nya. Ulah dibejaan hareupeun, ajak ngobrol, ngopi yuk, ngopi. Coba baca Fatihah ngan ngamtang alaihim, lain gitu. Yang betul an amta alaihim, itu nasihat. Usahakan ketika orang diberikan nasihat itu tidak merendahkan harga dirinya. Betulnya ya. Awas dia ke pengalaman kaharepnakeun ketika memberikan ambijaan kesalahan orang, tidak usah di depan orang banyak. Duaaneun we. Ya bisi salah. Keke orang bisi salah gitu. Sarua teu bacaan urang jeung mani. Wala yakunu nukatilu wala yakunu hasidan. Jangan kau jadi orang yang hasad. Maka 3. Warawa al-Ala Abdurrahman, meriwayatkan al-Imam Ala Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sa'ala Nabi. Maka ketika itu dia bertanya terhadap Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hakil muslim, tentang hak muslim. Ya Rasulullah, hak muslim itu apa saja ya Rasul?
Maka Rasul berkata, hakul muslim alal muslim sittah. Hak muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Ya. Qila ma ya Rasulullah? Apa saja ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, idza laqaytahu fasallima. Muslim dengan muslim ketika bertemu maka dia bersalam-salaman, itu adalah hak muslim. Dak papang itu sasalaman, teu cukup ku hello. Hello, sasalaman. Ya, laki-laki dengan laki-laki maka kudu adek tah. Ieu kan apa ya? Ya, jeung kitu kudu adek salaman tah. Nah, itu. Harus seperti itu. Sasalaman mah enggak boleh beginian tah, tibang anda kungkul, set kucuruk. Cingir. Ya, sasalaman gitu. Rasul berkata, satu dengan yang lainnya harus bersambung. Maka itu adalah yang dimaksud dengan idza laqaitahu fasalima. Ketika kau bertemu dengan muslim yang lainnya, salam-salaman. Mbak salaman ka mana-mana teh. Jalan di rumah ke pasar, tiap pagi yang jelema salaman. Orang bisa malam. Ada hesenya. Nah, itu hak muslim. Idza laqaitahu fasalim. Kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika orang itu mengundang, maka datang. Tetangga kita menikah, terus mengundang kita untuk hadir, maka wajib datang. Eta hak muslim. Ketika orang belum makan, terus ada orang yang menawari kita makan, wajib datang. Wajib datang. Keur lapar, diundang dahar, kapaksa we dahar. Duh, eta bahasana kapaksa. Mong keur lapar. Ya, maka undangan naon we datangan ketika dia mengundang. Da abdi mah teu diundang, ya teu masalah hari teu diundang mah. Nah. Terus kedua, yang ketiga faidas tashaka pansoh. Faidas tansohaka pansoh. Ketika saudaramu yang muslim minta nasihat terhadapmu, maka berikan dia nasihat. Kawan, hari ini aku sakit. Hatiku ketika mendengar adzan eta suku teu daekeun init. Ya. Kumaha ieu teh? Naon urusana eta hate jeung suku? Ceuli meureun maksudna, ceuli maksudna nya. Ceuli ngadengi adzan, eta suku diajakan menimbungeun. Leungeun diajak nyebak cai tiriseun. Apa yang harus kulakukan? Maka kau berikan dia nasihat. Kawanku, bersihkan hatimu. Wajib. Ketika hatimu sudah bersih, ajak pikiranmu untuk menerawang ke jauh. Bagaimana orang-orang yang tidak melaksanakan sholat akan seperti apa Allah berikan. Oh, kemang ngadengi adzan teh nya. Nah, itu ketika dia minta nasihat, berikan nasihat. Bahkan teu minta oge, ketika dia salah kita berikan nasihat. Apalagi ieu mah dia minta, urang dipinta nasihat, kuragun teu. Pangnasihatkeun abdi ka dieu sia. Ari sia teh, kesempatan deh kasok. Saya kalau ada orang yang minta nasihat, kesempatan bener. 3. Ya. Yang ketiga, wa idza atosa fahamidallah fasamithu. 4 ya tanya. Ketika saudaramu bersin terus dia membacakan alhamdulillah, maka fasamithu, maka kita ucapkan yarhamukallah. Hacung. Alhamdulillah. Nya, ceuk nu bersin teh. Urang teh ngadenge ya kita dengar yarhamukallah. Yang bersin yahdikumullah. Kita lagi ya sudahlah. Panjang teuing ya. Itu kan aturannya. Alhamdulillah nu bersin, yang mendengar yarhamukallah. Yang bersin dia ucapkan kembali yahdikumullah. Kita ya sudahlah. Ya, itunya eta itu adalah hak muslim. Wa idza atosa fahamidallah fasamithu. 4 5 kelima wa idza marada fa'udhu. Dan ketika saudara muslimu sakit, tenggoklah dia. Jangan nunggu disuruh untuk menenggok. Sakit apa dia? Gering naon we, gering naon? Keongeun ieu mah lah anu kitu mah tuh. Teu kudu hayang dilongok. Tetapi ketika seseorang menenggok seseorang, tidak membuat orang itu langsung sembuh, tetapi itu menguatkan. Ingat tak? Aya nu gering dilongok ku urang, da moal mantak cager urang dilongok, tetapi yang sakit akan merasa dia memiliki kawan.
Jadi kuat semangat keur hirup ieu. Babaturan loba keneh nu resepkeun. Babaturan loba keneh jigana kaleungiteun lamun urang ini. Coba lamun babaturan gering dak teu dilongok-longok acan. Kumaha sih rasana? Woi. Aing sia ngopi jeung urang bareng. Ngarokok sabatang opataneun. Maka orang pantas berkata, melihat sahabat itu adalah lihat ketika kita sedang susah. Yang datang itu adalah sahabat yang sebenarnya. Tapi ketika senang, yang datang itu bukan sahabat tentunya. Oke ya, paham ya? Ya, 5 wa idza marada fa'udhu. Hak muslim itu adalah ketika dia sakit maka kita jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Sahabatmu, orang muslim di sekitarmu meninggal, maka kita turut antar jenazahnya sampai ke makam. Maka itu adalah hak muslim. Maka ketika kita melaksanakan itu semua, maka itu akan kembali ke kita. Orang sok ngalongok, batur bakal ngalongok orang. Orang nganasihat batur bakal nganasihat orang. Nasihat nu bener. Maka kebalikan. Orang datang ketika batur diundang. Maka yakin ketika orang boga hajat ngundang batur datang mah. Manusia itu aya tadi teh ada aya hikdu teh. Kamari kitu datang. Nya teh. Kamari kieu panggih teu salaman. Kamari urang geuring kitu ngalongok. Kamari orang maot ge maneh teu ngalayan. Ya, siaplah. Mudah-mudahan orang misih bisa ngalayan atau nganterkeun mayit batur. Sabab lamun geus kitu mah batur mau bisa ngabales deui taberesan ti payu. Itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan manfaat. Allahumma fiqil aqmatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.